Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Dabu Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini Dabu Channel akan mengupas tentang sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama. Sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama di Indonesia semestinya wajib diketahui oleh semua orang, supaya tidak salah persepsi. Dan sebagai salah satu bentuk toleransi antarumat beragama. Sementara itu, agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah ajaran atau sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Di Indonesia sendiri, setiap orang berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing yang sudah diakui. Mulai dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memeluk agama mana, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28E Ayat 1. Setiap agama menyembah dan mempercayai ajaran yang dituangkan dalam kitab suci. Untuk mengenal sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama di Indonesia, simak ulasan berikut, yang disadur dari berbagai sumber. Lantas, bagaimana sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama di Indonesia? Pertama, sosok Tuhan dalam agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, Tuhan dinamakan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diyakini sebagai Zat yang Maha Tinggi, yang nyata dan esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim untuk alam semesta. Kata Allah dalam Al-Quran, merupakan sebutan khusus dan tidak dipunyai oleh kata lain, selain Allah. Karena hanya Tuhan Yang Maha Esa yang berhak menyandang nama tersebut. Keesaan Allah bisa dibuktikan dengan 3 bagian pokok, yaitu kenyataan wujud yang tampak, rasa yang ada dalam jiwa manusia, dan dalil-dalil logika. Kenyataan bukti wujud Allah, yakni adanya Al-Quran, dan keberadaan alam semesta dan segala isinya. Kedua, sosok Tuhan dalam agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dalam agama Kristen, konsep ketuhanan terdapat dalam Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Yang mana Yesus Kristus dipandang sebagai Tuhan, karena dipercaya bahwa Yesus merupakan firman yang sudah jadi manusia. Konsep ketuhanan kedua agama ini sebenarnya sama, tapi agama Katolik masih menghormati dan menjunjung tinggi Santo dan Santa. Dalam Alkitab, dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kemudian ada disebutkan juga dalam Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ketiga, sosok Tuhan dalam agama Hindu. Tuhan dalam agama Hindu, Brahman dan Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya, ketuhanan agama Hindu adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi terdiri atas 3 sifat, yaitu Brahman, Wisnu, dan Siwa. Dewa-dewa kemudian digambarkan dalam bentuk jelas, dengan tujuan untuk penyembahan. Banyak masyarakat yang tidak menganut agama Hindu, mengatakan bahwa agama Hindu mempunyai banyak Tuhan, bahkan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Hindu adalah agama politeisme. Pandangan tersebut nyatanya tidak benar, sebab dalam kitab Weda dijelaskan bahwa Ekam Sat Viprabahuda Vadanti, yang mempunyai arti, Tuhan itu satu. Tapi orang yang bijaksana, Maharsi, menyebut dalam berbagai nama. Keempat, sosok Tuhan dalam agama Buddha. Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha, berbeda dengan konsep ketuhanan dalam agama lain. Terlebih untuk agama Samawi. Di dalam kitab Sutta Pitaka, Udana 7, diterangkan bahwa Tuhan dalam bahasa Pali merupakan Ati, Ajatam, Abutam, Akatam, Asamkatam. Subjek yang dipandang sebagai Tuhan, sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tapi keadaannya maha mutlak. Konsep ketuhanannya lebih bersifat non-teistik, yaitu tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta, atau tergantung padanya. Namun bagaimana mengejawantahkan sifat Buddhisme? Untuk agama ini, tujuan akhir hidup manusia, hanya untuk mencapai kebudaan,
Anuttara Samyak Sambodhi, atau pencerahan sejati. Di mana batin manusia tidak perlu lagi mengalami proses tumimbal lahir. Kelima, sosok Tuhan dalam agama Konghucu. Konsep ketuhanan dalam agama Konghucu tidak bisa diperkirakan dan ditetapkan. Dalam Yijing, diterangkan bahwa Tuhan adalah Maha Sempurna dan Maha Pencipta, Maha Menjalin, Maha Menembusi, dan Maha Luhur. Maha Pemurah, Maha Pemberi Rahmat, Maha Adil, dan Maha Abadi hukumannya. Selain itu, ada kata lain yang berhubungan dengan agama Konghucu, yaitu Tianli dan Tianming. Tianli merupakan hukum-hukum atau peraturan yang berasal dari Tian, atau firman Tuhan. Sementara Tianming merupakan sesuatu yang sudah dijadikan, atau yang sudah terjadi. Itulah penjelasan tentang sosok Tuhan dalam pandangan 5 agama di Indonesia. Video ini atas permintaan Angga Official 501. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita. Terima kasih sudah subscribe dan menonton Dabu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.